Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua PPIAGI, yang terhormat Bapak Julianta Parindungan Panjaitan selaku Ketua PIT-IAGI Yogyakarta 2026. Yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku Ketua Forum Geosaintis Muda Indonesia, yang terhormat Bapak Subhan Haris selaku pemateri Virtual Technical Session pada siang hari ini. Dan kepada yang berbahagia Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang telah ikut bergabung pada acara kita siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada acara Virtual Technical Session pada siang hari ini dalam keadaan sehat sentosa. Kami ucapkan selamat datang ke acara Virtual Technical Session Road to PIT-IAGI dan GEOSI 2026 dengan tema hari ini Evaluation of the Palu City Earthquake Disaster on September 28, 2018. Perkenalkan, saya Fiona Damayanti yang siang hari ini akan menjadi Master of Ceremony sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Sebagai wujud cinta dan penghormatan kita terhadap tanah air, mari kita lanjutkan agenda pertama kita dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian menyimak dan mengikuti dari tempat masing-masing dengan penuh hikmat. Terima kasih Bapak, Ibu, serta rekan-rekan atas partisipasinya dalam menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sebelum melangkah ke main session kita siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara Virtual Technical Session pada siang hari ini. Yang pertama, sebagaimana yang telah berlangsung, yaitu MC Opening dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu ada pembacaan rundown and information for the Q&A session, opening remarks, introduction of speakers, main session, Q&A session, dan documentation and closing. Dan juga di sini saya akan membacakan peraturan selama berlangsungnya main session kita pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon serta menonaktifkan kamera. Juga jika nanti ingin melakukan open discussion, kita telah menyediakan kolom chat pada fitur Zoom Anda masing-masing. Selanjutnya untuk rules pada Q&A session, jika Anda ingin menanyakan pertanyaan, baik itu secara langsung, dapat menggunakan fitur raise hand. Dan untuk pertanyaan melalui kolom komentar, bisa ditulis dengan format
nama underscore pertanyaan. Melangkah ke agenda selanjutnya, pertama-tama marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahman Hidayat selaku Ketua Forum Geosaintis Muda Indonesia. Selamat siang Pak Dayat, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat siang Mbak Fiona. Baik, karena Pak Dayat Ya, sudah bergabung bersama kami, waktu dan layar disilakan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian. Yang kami hormati Bapak Subhanaris dari tim Pengda IAGI untuk Sulawesi Tengah. Yang kami hormati Pak STJ Budi Santoso selaku Ketua YAGI yang juga hadir pada hari siang ini di sesi perdana virtual technical session dari kita untuk PIT YAGI dan GUC 2026. Dan juga yang kami hormati eh, Bapak Julianta Parlindungan Panjaitan sebagai Ketua untuk PIT YAGI 2026 serta Bapak, Ibu, dan Mas Mbak semuanya yang hadir pada sesi siang ini untuk virtual technical session yang mana membahas tentang gempa Palu yang terjadi 2018 lalu. Izinkan kami dari FGMI sebagai salah satu anak organisasi IAGI mempersembahkan salah satu program rangkaian dari PIT IAGI di mana kita em, ada beberapa program yang Road to PTIG 2026, salah satu yang perdana dan yang pertama kali kita rilis adalah Virtual Technical Session. Nantinya kita juga akan ada beberapa program peer event lainnya yang juga semoga bermanfaat dan juga seru untuk bidang keilmuan, baik itu dari Bapak Ibu profesional maupun dari sisi kami FGMI yang juga mewadahi teman-teman fresh graduate dan juga mahasiswa. Harapannya sesi pada siang ini sebagai VTS perdana dari PDIG 2026 itu dapat menjadi wadah yang bermanfaat untuk berdiskusi, untuk sharing, dan untuk berbagi pengalaman terkait bagaimana dari tema yang diajukan pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Subhanaris juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara dan narasumber kita semua di sesi ini sehingga mungkin nanti juga bisa banyak diskusi ataupun obrolan lebih lanjut terkait dengan keilmuan geoscience untuk di bidang virtual technical session PTIG 2026 ini. Mungkin kami juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia yang sudah juga menyusun kegiatan. Semoga ini berjalan lancar hingga akhir dan semoga ini dapat terus berlanjut hingga nanti kita bertemu PIT Yagi 2026 di tahun depan. Demikian mungkin dari kami mewakili teman-teman pengurus FGMI dan STBAGI seluruh Indonesia. Semoga kegiatan atau sesi pada siang hari ini bermanfaat dengan baik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Kepada Bapak Rahmat Hidayat, kami ucapkan banyak terima kasih atas kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pula sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak STJ Budi Santoso selaku Ketua PPIAGI. Selamat siang Pak Budi, apakah Selamat sudah siang, bergabung bersama kami? Kak Fiona. Baik, Sudah, Alhamdulillah. baik. Kalau begitu, untuk Pak Budi, waktu dan layar disilakan. Terima kasih Mbak Fiona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, rekan-rekan. Yang pertama tentu narasumber kita pada siang atau sore hari ini, Pak Subhan Haris. Ya, Beliau Pak. adalah juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pengda IAGI Sulteng. Dan yang terhormat Pak Ketua Pengda IAGI Sulteng, ada Mas Ketua FGMI, Mas Rahmat Hidayat, rekan-rekan para senior, ada Pak Heriadi tadi lihat, waduh ini Pak Heriadi sudah muncul. Assalamualaikum, sehat Pak. Kemudian rekan-rekan Sivitas Akademika, tadi saya ada Pak Kaprodi, ada juga mungkin beberapa profesor kita, para tokoh yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Yang pertama tentu mengamplifikasi apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi. Ini adalah acara apa ya rangkaian acara menuju PIT IAGI 2026 dan GOC 2026. Sebagai informasi, untuk PIT tahun ini kita kemarin laksanakan di dalam rangkaian Joint Convention GC yang ada di Semarang pada awal bulan Juli, sehingga tahun ini PIT tidak dilakukan di akhir tahun untuk 2025, tetapi akan dilakukan setelah dilakukan, dan acara kali ini adalah dalam rangka PIT 2026. Namun demikian ini izin ada titipan begitu ya dari PP juga, akhir tahun nanti insya Allah kita ada acara di Bandung untuk kolaborasi antara para seluruh anggota atau anak organisasi IAGI dengan PP IAGI dan juga dengan beberapa Pemda, akan mengadakan sesi yang agak berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya. Jadi kami akan mengundang para senior, para tokoh tokoh geologi dari industri, dari pemerintahan, kemudian dari universitas tentu saja, untuk berkumpul. Kita coba untuk kombinasikan nanti para speaker dalam sesi tersebut, kombinasi dari semua pilar keahlian di IAGI, termasuk di dalamnya keahlian di bawah anggota di bawah anak organisasi, dan juga para tentu saja beberapa speaker lain yang akan memperkuat sesi tersebut. Harapan kita nanti kita akan undang rekan-rekan Pemda di seluruh Indonesia. Kita coba cari cara untuk memfasilitasi, kita lakukan sesi santai begitu ya pada akhir pekan, berada di Bandung sambil berkumpul badan geologi di sana. Banyak sekali universitas yang ada jurusan teknik geologi, secara historis juga memiliki histori panjang keberadaan IAGI dengan kota Bandung, sehingga harapannya acara tersebut akan jadi salah satu memorable session begitu, karena ini berbeda formalnya dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, langsung ke apa yang akan disampaikan oleh Pak Subhanaris. Saya tidak akan mendahului beliau, tetapi akan ada sedikit tambahan ya. Kemarin itu IAGI, selama ini Bapak Ibu rekan-rekan paham IAGI sedang mendorong untuk keberlangsungan diskusi atau realisasi adanya undang-undang tentang geologi yang secara umum mengcover tentang inventarisasi sumber daya alam di Indonesia dan juga kebencanaan. Nah, pada waktu 3 minggu lalu kita diundang dari ESDM, Kementerian SDM. Rekan-rekan di sana akan menyusun peraturan menteri tentang mitigasi bencana geologi. Tetapi surprisingly kita diundang dalam rangka menyampaikan relevansi undang-undang geologi tentang geologi yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Jadi kita ingin kampanye membawa regulasi yang lebih tinggi, yang dalam ini level undang-undang itu didorong ada, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana alam dan penanggulangannya, karena penanggulangannya sudah ada undang-undangnya, sementara mitigasinya belum ada. Beberapa mungkin perpres, mungkin permen yang nanti akan dibangun, akan disusun. Kami kita memandang perlu level aturan yang harus ada adalah level undang-undang, karena di situ akan sangat berbeda nanti implikasinya. Kita nanti akan dengarkan Pak Subhan Haris untuk menyampaikan tidak hanya hal teknis, hal non teknis, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan mitigatif, regulasi, stakeholders, dan lain-lain. Harapannya ini memperkaya. Saya pesan ke rekan-rekan di universitas-universitas, di Pemda, dan juga di semua instansi institusi yang ada, kita coba gaungkan relevansi, urgensi, dan kepentingan, arti pentingnya kepemilikan, terjadinya atau terdapatnya sebuah undang-undang tentang geologi yang mengatur tentang mitigasi bencana alam. Ini hanya melindungi keselamatan segenap bangsa begitu, segenap rakyat Indonesia, dan juga di dalamnya ada inventaris sumber daya alam di tanah air. Harapannya dengan lebih berisik, lebih sering
menyampaikan atau tersekan hal ini bisa makin didengar dan disadari kemudian diberikan dukungan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Ini adalah Road to PIT 2026 dan GOC 2026. GOC itu nanti Southeast Geological Association akan ngumpul. Rencana ada di Jogja, insya Allah Bapak Ibu sekalian di bulan November awal. Jadi ini masih 1 tahun, masih cukup panjang. Kita encourage rekan-rekan Pengda, rekan-rekan anak organisasi untuk mengusulkan jagoan-jagoannya untuk menjadi narasumber di LVTS seperti kali ini. Demikian. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Subhan Haris, untuk rekan-rekan Pengda IAGI Sultan sudah berkenan menjadi pembuka virtual technical session dalam rangka menyambut IAGI ke 2026 dan juga di 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya haturkan atas kata sambutan yang luar biasa dari Pak Budi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memasuki main session yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita melanjutkan ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Di sini telah hadir Bapak Subhan Haris, yang merupakan Chairman of the Advisory Board of IAGI Sentral Sulawesi. Beliau telah menempuh pendidikan S1 Teknik Geologi di Universitas Hasanuddin, dilanjutkan dengan Magister Administrasi Publik dan Doktoral Ilmu Sosial di Universitas Tadulako. Bapak Subhan Haris pernah menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palu pada 2017, lalu menjadi Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu pada 2018, lalu menjadi dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako. Selain itu, Bapak Subhan Haris merupakan ahli di bidang kebencanaan dengan penelitian terkait kebencanaan diantaranya Otoritas Penanggulangan Bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu. Lalu terdapat penelitian dengan judul Implementation of Earthquake, Tsunami, and Liquefaction Emergency Response Policy at Palu Municipality. Lalu ada penelitian dengan judul Land Conversion to Cement Factory and Mining, Effect of Environmental Change to Disaster and Farmer Livelihoods. Baiklah, kita akan menyapa pemateri kita. Selamat siang Pak Subhan. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Subhan? Apakah sudah siap untuk siap, berbagi ilmu pada siang hari ini? Iya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Subhan selaku pemateri, waktu dan layar disilakan. Ya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Waalaikumsalam Pak Subhan. Wah, ada Pak Heriadi. Siap senior, Pak. Ya, jadi Silakan lanjut Pak Subhan. siap. Terima kasih, Pak. Jadi alhamdulillah tadi sudah buku oleh Ketum PP Pak STJ Budi Kontrol, kemudian ada juga Ketua FGM ya, kemudian Ketua kami yang baru Pak Pengda IAGI sudah Ketua ketiga ya. Jadi setelah saya kemudian ke Hamka, kemudian sekarang oleh Ahmad Adi. Ya. Iya. Salam Ini kenal saja. siap Pak. Ya. Ditunggu kedatangannya ke Palu ya Pak. Ya. Jadi saya dipercayakan untuk oleh teman-teman Pengda IAGI Sulteng itu untuk membawakan terkait dengan materi ya FTS Virtual Technical Session itu yang mewakili Pengda IAGI Sulteng. Maka ketika saya ditanyakan itu, maka saya akan minta adalah ada kegelisahan terkait hasil temuan-temuan kami dari hasil penelitian kami terkait terutama geological hazard ya. Terutama kegempaan ya dari peristiwa yang terjadi Jumat 28 September 2018. Nah, kebetulan keseharian kami selain juga sebagai di IAGI, kami juga di Ikatan Ahli Bencana ya Indonesia. Nah, kemudian jadi ada hal yang spesifik bahwa gempa bumi itu
memiliki karakter yang berbeda dengan kebencanaan geologikal hazard yang lain atau bencana-bencana lain. Kalau misalnya kita bicara tsunami, setelah terjadi terjangan tsunami, orang bisa turun Pak langsung. Tapi ketika banjir, orang juga satu kali bisa langsung turun Pak. Tapi kalau ketika gempa bumi, itu masalahnya bahwa dia meninggalkan pertama traumatik yang mendalam, kemudian yang kedua adalah bahwa pada saat mau dilakukan pertolongan itu masih aftershocknya itu masih masih bisa mengganggu dalam proses penyelamatan atau proses evakuasi. Jadi ada hal yang spesifik menurut kami sehingga kami mengangkat problematika gempa bumi kemarin. Nah, kami juga berharap sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketum bahwa keberadaan IAGI itu bukan hanya di dalam diskusi dalam nuansa kegeologian saja, tetapi diskusi dalam problematika atau misalnya dalam perspektif yang berbeda, misalnya dalam perspektif kebijakan publik, tapi dalam bingkai geological hazard seperti itu. Jadi kami punya Pak Anu berharap bahwa keberadaan IAGI ini bisa memberikan sumbangsi pemikiran, terutama bagi masyarakat ya, terutama terkait dengan bencana kegeologian. Ya. Nah, ini sistematikanya kami akan bicara tentang bencana. Jadi sebenarnya bahwa Kota Palu itu bukan Oke, kami berangkat dari misalnya pemahaman kita tentang kebencanaan. Jadi kalau kita bicara tentang kebencanaan ini ada beberapa di pengertian tentang kebencanaan di seluruh dunia ya. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah ASEAN Disaster Reduction Center. Kemudian United Nations punya pengertian. Kemudian Australia juga punya, EMA juga punya definisi. Tetapi rata-rata mereka ketika perspektif mereka di sebuah kejadian atau sebuah peristiwa disebut bencana ketika misalnya ada gangguan serius terhadap fungsi masyarakat. Atau kita bicara bahwa kalau Eva menyebutkan sebagai peristiwa yang di luar kapasitas sehari-hari. Jadi cenderung tidak terlalu saklik dalam proses penetapan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa itu disebut sebagai bencana. Fenomena ini berbeda dengan di negara kita. Kenapa? Karena di Indonesia itu diatur melalui Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di mana selain menyebutkan peristiwa, tetapi yang paling penting bahwa sebuah kejadian disebut bencana itu harus memiliki 4 hal minimal. Yang pertama, harus ada korban jiwa, kemudian harus ada kerusakan lingkungan, harus ada kerugian harta benda, dan harus ada dampak psikologis. Nah, inilah yang problematika kita bahwa dalam perspektif kebijakan kita terlalu saklik menyangkut penetapan status tanggap darurat. Nah, jadi ini problematika bagi daerah sudah banyak. Teman-teman kami yang dulu di BPBD itu sudah menjadi tersangka akibat problematika ini. Gitu. Ketika ternyata ada satu kriteria yang tidak masuk atau tidak, terutama terkait dengan dampak psikologis misalnya, nah itu bisa dikenakan penyalahgunaan, misalnya terutama penggunaan dana kontingensi ya, itu pengalaman kami. Kemudian yang kedua bahwa kalau kita lihat dalam perspektif tahapan manajemen bencana, kami bisa menyimpulkan bahwa Indonesia itu masih pada tahapan pelaksanaan, kalau kita bisa executing, dia masih bicara pada saat bantuan datang atau pada saat kejadian bencana terjadi, kemudian lebih mengarah kepada aktivitasnya itu respon dan pendekatannya lebih kreatif gitu loh. Jadi kami bisa menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah baik itu di tingkat terutama di tingkat daerah ya, karena kajian kami di tingkat daerah, tapi meskipun narasumbernya juga dari BNPB, dari Kementerian Sosial, dari Bappenas juga kami wawancarai pada saat itu kami bisa mengambil kesimpulan bahwa Indonesia itu terkait dengan kebencanaan itu lebih mengarah kepada prismatic society style atau sebatas yang penting gugur kewajiban. Datang orang berfoto menunjukkan kepedulian gitu loh, padahal pada saat yang sama dibawa kaki misalnya yang foto ini nyawa 5.000 orang. Yang mungkin pada saat itu masih bisa dibantu dan masih bisa diselamatkan. Nah, ini fenomena kita misalnya yang artinya kegelisahan kami ya, terutama ketika kita melihat terutama untuk menonton video-video bagaimana penyelamatan, bagaimana orang antara anak misalnya masih berteriak minta tolong, bapaknya di atas saja bisa mendengar suara.
dia tidak punya kapasitas untuk bisa turun membantu dan sebagainya. Nah, ini fenomena-fenomena yang ada di negara kita, terutama di daerah kami lah, misalnya di Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau kita lihat Kota Palu itu tidak langsung seperti ini, misalnya bahwa Kota Palu itu sudah punya kajian-kajian terkait kebencanaan. Jadi kajian risiko bencana sudah pernah dilakukan, bahkan beberapa program yang termasuk yang kami juga pernah jemput Ibu Kepala BMKG, Ibu Dikorita ya, yang kalau tidak salah beliau terlibat di STIR. Kemudian ada SCDR juga pernah dari UNDP, kemudian dari BNPB, dari UNESCO, dari banyak hal, dari beberapa. Kalau kita bisa lihat ada beberapa kelembagaan yang pernah melakukan kajian terhadap kebencanaan Kota Palu. Nah, dari situ maka ketika kami menjabat selaku sekretaris BPBD tahun 2012 itu kami mulai mengajukan berbagai macam peralatan dan sebagainya. Alhamdulillah banyak yang dipenuhi, misalnya Inateus itu untuk tsunami early warning system, meskipun nanti di kemudian hari 2018 buoynya tidak ditahu kemana gitu. Kemudian dibangun menara sirine, ternyata penempatannya juga salah karena lahan yang disediakan cuma di depan Taman Gor sekitar 2 kilo dari pantai. Kemudian ternyata juga 2 kali dijadikan ajang untuk panjat ya. Kemudian ada juga kami diberikan bantuan DVD, jadi untuk monitoring gempa. Jadi kemudian banyak ya, termasuk gerakan tanah dari BNPB kemarin oleh teman-teman UGM ya, kalau tidak salah Pak Tengku Faisal, ingat saya yang Prof sekarang ya, beliau yang membawa alat ini untuk, tetapi salah penempatan kemarin karena kami tempatkannya di Watu Tela dengan asumsi bahwa penyebutan kejadian 1907 itu adalah di Tanah Runtuh gitu. Banyak termasuk alat komunikasi sehingga kami ditetapkan oleh BNPB sebagai kota paling siap di Indonesia dengan terbukti dengan diterimanya penghargaan atas kesiapsiagaan. Jadi salah satu kota yang paling siap dalam menghadapi bencana itu adalah Kota Palu. Jadi kami menerima penghargaan itu, tapi ternyata Jumat 28 September 2018 semua asumsi, semua kesiapsiagaan yang telah dibangun itu hancur dalam sekejap. Nah, apa yang kami bisa tarik di sini terutama terkait konsistensi dan komitmen. Perlu juga kami sampaikan bahwa mantan wali kota kami dan sekarang juga mantan gubernur kami itu adalah orang yang terlibat secara langsung pada tsunami Aceh. Maka kami bisa menyebutkan bahwa BPBD pertama yang terbentuk di Indonesia, termasuk BPBD pertama ya, artinya dia urutan kalau tidak salah di keempat kalau tidak salah, itu terbentuk di Indonesia. Jadi sebelum BPBD lain, bahkan provinsi belum terbentuk, kami sudah terbentuk di Kota Palu. Dan itu juga lah mungkin sehingga misalnya SCDR dan sebagainya itu mau masuk ke Palu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang problematikanya bahwa ketika pergantian kepemimpinan ini terkadang memiliki prioritas lain yang berbeda. Jadi persoalan kebencanaan itu sudah tidak lagi menjadi perhatian atau concern daripada pemimpin yang baru misalnya seperti itu. Bahkan kalau kita bisa lihat kondisional sekarang ini, hampir semua bekas-bekas yang sebenarnya harusnya bisa kita abadikan sebagai pengingat bagi kita, itu bahkan kalau perlu dibersihkan dan dibangun kembali. Nah itu padahal banyak bangunan-bangunan itu yang masih bisa menjadi laboratorium ya untuk penelitian yang selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kami bicara tentang kronologis. Kronologis kalau kita bicara bahwa kalau di Palu sih sebenarnya BMKG itu rilisnya berbeda, tetapi yang kami gunakan di sini adalah yang dirilis oleh USGS. Nah, ini yang kami sebutkan tadi bahwa problematikanya ketika bencananya dalam bentuk gempa bumi, maka dia tidak secara serta-merta setelah kejadian bencana langsung berhenti, tapi ternyata ada aftershock-nya. Nah, kita hitung ini sampai dengan 17 Oktober itu ada sekitar 830 kali guncangan. Bayangkan Pak,
Kita bayangkan diri kami masih dalam keadaan duduk itu masih goyang terus dalam kondisional seperti itu. Nah, ini yang harusnya menjadi concern perhatian sehingga harusnya gempa bumi itu memiliki berbeda daripada bencana lainnya, terutama terkait dengan penanganannya atau model penanggulangan kebencanaannya, kira-kira seperti itu. Nah, ini penelitian dari almarhum Prof. Asri. Ya, kami masukkan bahwa ternyata juga terkait dengan titik dia punya main shock itu ternyata tidak tepat berada seperti itu. Ternyata bergeser ada sekitar 10 km dari lokasi yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian ternyata bahwa kejadian bencana gempa bumi ini juga memicu terjadinya tsunami. Jadi kalau kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh Takagi dan kawan-kawan, kebetulan dia mendapatkan rekaman dari video dari Batik Air ya, yang pilot yang terakhir diberangkatkan. Ada juga peristiwa heroik di sini ya, ketika petugas menara itu membantu memberangkatkan pesawat, tapi dia sendiri kemudian menjadi korban dengan jatuhnya menara atau tower itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dari penelitian TKG bahwa hanya butuh sekitar 1 menit selang waktu antara kejadian gempa bumi, bahkan antara gempa bumi dengan terjadinya tsunami. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini mulai terlihat. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi fenomena menarik karena kami di IABI di ITB dulu melakukan pertemuan terkait dengan tsunami. Kami dianukan oleh beberapa sensei ya, kemudian dari Jepang apa dan sebagainya. Itu yang menyebutkan bahwa mustahil itu, tidak ada itu yang kejadian tsunami itu akibat landslide. Semua menganggap bahwa semua harus sesar naik, semua harus ini yang menyebabkan. Nah, sehingga kami juga, meskipun sebenarnya secara historis itu bahwa di kota, terutama Teluk Palu itu sudah pernah kejadian juga tahun 1907 dan 1938 ya. Jadi ini adalah tsunami yang ketiga boleh kita sebut. Kalau terkait kebutuhan datanya dan sebagainya nanti kami bisa share lah kira-kira seperti itu. Ternyata yang terjadi di Teluk Palu itu bukan sesar naik, di situ adalah sesar geser, tapi ternyata itu bisa menimbulkan atau bisa memicu terjadinya tsunami. Nah, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa di situ disebabkan karena landslide ya. Ada proses penurunan longsoran sekitar 40 ya. Nah, kemudian yang kedua, ternyata bukan hanya tsunami yang ditimbulkan akibat gempa bumi, tapi ternyata juga memicu terjadinya likuifaksi. Kalau kami sih di geologi istilah likuifaksi kami lebih kenalnya sebagai gerakan tanah ya, meskipun juga ini masih perdebatan. Karena kemarin waktu kami pertama-pertama itu ada peneliti dari JICA itu menyebutkan bahwa this is no liquefaction, this is lateral erosion. Jadi dia berpendapat berbeda, tetapi kemudian ternyata diganti oleh penelitian lainnya. Jadi dia berpendapat bahwa ini bukan likuifaksi, ini adalah lateral erosi. Tapi terserah. Tapi itu juga menjadi peluang bahwa ini menarik bagi teman-teman geosaintis muda, bagi teman-teman yang lain untuk mengkaji sebenarnya apa sih yang terjadi di Kota Palu. Kenapa misalnya saya angkat dari 4 likuifaksi yang terjadi itu, saya angkat ini terutama di Balaroa. Ya. Jadi kalau kita lihat penampakan pemodelan citra satelitnya dan likuifaksi. Nah, kemarin saya sempat komunikasi dengan Pak Ilham terkait dengan penelitian The Logic of Operateness yang sementara kami perjuangkan itu melalui yang di Suakwala ya, jadi untuk jurnal. Nah, di situ kami bisa melihat bahwa ternyata itu banyak sekarang itu kita tidak mesti menggunakan model manual seperti apa yang kita lakukan selama ini. Jadi selama ini kita harus mengirimkan tim kaji cepat, kemudian tim kaji cepatnya mungkin sekitar berapa besoknya baru sampai di wilayah, kemudian mereka baru mau menyusur wilayah, kemudian membuat laporan.
Itu semua yang mode. Padahal sebenarnya teknologi satelit itu sudah dari sini juga kita lihat teknologi satelit itu bisa kok dimanfaatkan. Kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Lili Kurniawan, ya, mantan salah satu deputi di BNPB. Beliau menyatakan bahwa untuk beberapa BNPB itu sudah sekarang diberikan dalam untuk model bantuan ya dalam bentuk untuk foto udara. Model saya lupa yang 4 pipas. Nah, itu sudah diberikan bantuan. Tapi dia bilang, saya tanyakan tentang bagaimana komitmen kita pada tahun 2012 lalu itu bahwa ada kerjasama dengan 8. Dia bilang, wah ini juga kelembagaannya juga sudah berubah, sudah berganti gitu kan. Nah, ternyata setiap berapa jam itu ada kok satelit yang di atas kita yang melintas. Dan sebenarnya ini jauh cepat sekali informasinya. Jadi tidak perlu kita menunggu. Tidak perlu kita harus menunggu seperti kejadian di Kota Palu itu 55 jam setelah kejadian bencana baru kita tetapkan sebagai status tanggap darurat. Nah, laporan awal itu menyebutkan bahwa terutama saya akan di sini bahwa korban jiwa itu hanya sekitar 2.256, kemudian ada yang hilang, kemudian yang luka-luka 4.000 lebih, kemudian 200 lebih lah yang mengungsi dari yang bangunannya hancur dan sebagainya. Ini salah satu yang yang menarik ya, yang sempat diselamatkan dari hari ketiga ya, dia diselamatkan, masih ternyata Tuhan dia masih bisa hidup. Ini yang sempat diselamatkan oleh Basarnas kemarin, meskipun pengakuan dari kepala satuannya yang menyelamatkan ini kami sudah ditegur Pak Suwan, tapi karena faktor kemanusiaan dia paksakan dengan timnya turun dan dia bisa melakukan penyelamatan. Alhamdulillah masih hidup sampai saat ini. Kemudian dampak kerugiannya begitu besar, kerusakan lingkungannya tidak perlu kemudian dampak fisik. Semua sebenarnya kalau kita bicara tentang penerapan status tanggap darurat, maka semua kriteria ini memenuhi untuk langsung ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, ternyata dari hasil wawancara kemarin saya masuk ke Biro Hukum dan kerjasama ya Biro di BNPB. Saya bertanya kenapa misalnya Kota Palu itu tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, alasan pertama dari Biro Hukum itu menyatakan bahwa dia mengikuti arahan Presiden, terutama arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakernas BNPB yang dibacakan oleh Pak Luhut Menko pada saat itu menekankan bahwa penanggulangan bencana itu adalah tanggung jawab bupati dan wali kota. Kemudian yang kedua, pada saat itu juga, dan itu disesarkan oleh Kepala BPBD, bahwa pada saat itu kenapa gubernur, tapi menurut ketika kami wawancara Pak Gub juga serasa ditodong juga. Ya kalau dinyatakan siap, ya siap. Tapi kita tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan penanggulangan bencana, terutama dalam penanganan tanggap darurat pada masa itu. Kemudian kami juga naik di BNPB itu di Pusdatin, karena masih hidup waktu itu ya almarhum Pak Purwo ya. Jadi beliau menyatakan bahwa BNPB tidak menetapkan sebagai bencana nasional karena belajar dari pengalaman di Aceh, di mana bebasnya para relawan masuk itu sehingga terjadi malpraktek dengan dalih lembaga relawan bantuan. Kemudian yang kedua, pertimbangan beliau bahwa pemerintah kita masih bisa mengatasi. Kemudian yang ketiga, ternyata juga yang periode sebelumnya pada saat SBY kita sempat menerima penghargaan, pengakuan dunia internasional dalam kebencanaan. Jadi ada problematika malu. Jadi di sini kalau kenapa sampai misalnya pemerintah pusat tidak menetapkan bencana yang terjadi di Kota Palu, kalau sebutannya dulu adalah Pasigala, sekarang berkembang lagi menjadi Padagimo. Kalau Pasigala itu singkatan dari Palu, Sigi, Donggala. Kemudian sekarang sudah berkembang lagi karena ternyata bukan hanya di Palunya tapi juga di Parigi Motongnya, maka menjadi Padagimo. Padagimo itu akronim dari Palu, Donggala, Sigi dan Mo-nya Motong. Ya. Nah, jadi
kalau kita lihat di sini bahwa ada pada pengalaman di penanganan tanggap darurat dikelola oleh pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini alasan kenapa misalnya pemerintah pada situ tidak menetapkan bencana yang terjadi di Kota Palu itu tidak sebagai bencana. Nah, jadi setelah kami melakukan penelitian tahun lalu, tahun 2024, setelah bersama-sama dengan Basarnas, mudah-mudahan ada juga hadir Basarnas di sini, bahwa ternyata kantong mayat yang digunakan saja itu ada sekitar 8 ribuan, Pak. Jadi kemudian dalam satu mayat itu kita sudah tidak bicara mayat utuh karena potongan-potongan tubuh, bahkan 2 sampai 3 orang. Jadi diperkirakan menurut Basarnas pada saat itu bahwa tahun lalu itu bahwa ada sekitar bukan cuma 2.000 lebih korbannya, tapi ada sekitar 10 ribuan korban. Kenapa? Karena dia melihat bahwa sedangkan kantong mayat yang kita gunakan itu sekitar 8 ribuan. Itu belum lagi yang ditolong, itu kantong mayat ya, belum lagi yang ditolong tanpa menggunakan kantong mayat dan sebagainya. Disinilah problematikanya. Kenapa misalnya ada hambatan terkait dalam proses kebijakan penetapan status tanggap darurat? Kenapa bagi kami status tanggap darurat itu sangat penting? Karena status tanggap darurat itulah yang menjadi dasar dengan adanya keputusan bahwa daerah ini ditetapkan dalam keadaan status tanggap darurat, itu menjadi dasar penggunaan dana, pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, bahkan bisa kita melakukan penutupan area. Sehingga tidak terjadi seperti kemarin orang-orang yang dari luar dan sebagainya yang datang merampok dan yang akhirnya menjadi bencana sosial. Jadi bukan hanya bencana alam yang terjadi pada peristiwa 28 September 2018 itu, tapi ternyata sudah berkembang menjadi bencana nasional. Nah, setelah kami telisik, ternyata problematikanya itu adalah bahwa di pedoman penetapan status tanggap darurat bencana terkait prosedur penetapan status yang diterbitkan oleh BNPB itu menyebutkan bahwa ketika terjadi bencana, untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana harus ada pernyataan resmi ketidakmampuan oleh bupati dan wali kota. Kemudian setelah melakukan rapat atau pengkajian, ada merekomendasikan misalnya bahwa bencana itu skala provinsi sehingga dia harus dinaikkan ke tingkat provinsi. Nah, kemudian selanjutnya lagi, itu ada lagi yang kedua bahwa ada pernyataan resmi ketidakmampuan gubernur untuk menyelenggarakan tanggap darurat sehingga dia harus naikkan lagi mengajukan permohonannya kepada pusat, ke pemerintah pusat misalnya. Kemudian pernyataan ketidakmampuan gubernur itu menjadi dasar BNPB untuk melakukan. Nah, kalau kita mengikuti mekanisme kebijakan ini, maka yakin bahwa dapat dipastikan bahwa kita tidak akan lagi melakukan tindakan evakuasi, tetapi yang ada adalah kita tinggal evakuasi mayat, tidak ada lagi penyelamatan ke manusia. Karena penetapan ini, kalau kita lihat peristiwa kemarin, itu ditetapkan kejadiannya hari Jumat, sekitar jam 6.02, kemudian ditetapkan itu nanti hari Minggu, jam 12 malam. Atau kita bisa sebut bahwa sekitar 55 jam setelah kejadian gempanya. Padahal di dalam statistik survival rate itu untuk manusia ada kita sebut sebagai 72 jam golden time ya. Jadi manusia itu hanya bisa hidup selama 3 hari. Itu pun dengan kurva yang seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat seperti di penelitian kami misalnya. Jadi kalau kita menetapkan 55 jam setelah kejadian bencana, maka secara otomatis sebenarnya kita sudah mengingkari terutama adagium yang menjadi cikal bakal pembentukan negara kita. Misalnya bahwa salus populi suprema lex sexto, bahwa keselamatan manusia itu menafikan sebenarnya. Dalam kondisional seperti itu, apa iya kita harus membuat logo mana pernyataan dan tidak sanggup wali kota Palu, baru kita minta kepada gubernur rapat, tidak sanggup gubernur Palu. Ini persoalan kemanusiaan di sini. Ini persoalan hak tentang untuk hidup sehat dan sebagainya. Ini yang menjadi apa ya bagi kami peneliti-peneliti, kok bisa seperti itu kejadiannya. Karena terus terang kita bisa lihat kok dari kurva ini
bahwa mereka cuma bisa menyelamatkan 3 orang. Jadi pada 30 September sampai dengan 30 September itu. Ya yang dari runtuhan, ya, yang mereka bisa bantu selebihnya tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Belum lagi bahwa pada saat itu ditetapkan Danrem sebagai insiden commander atau komando lapangan pada saat itu. Nah itu juga ternyata masih ada juga problematika terutama terkait dengan apa ya, ego sektor ya. Jadi pada saat itu ketika Danrem yang berpangkat pada saat itu kolonel ditetapkan sebagai waktu itu beliau masih letnan, ditetapkan sebagai incident commander, apa yang terjadi bahwa kepolisian pada saat itu ada sekitar 10.000 personelnya itu langsung menarik diri naik ke Tondo itu dengan karena dia menyatakan sejak kapan jenderal mau dipimpin. Pada saat itu kalau Polda kita tipe A ya, jadi masih ada juga problematika sektoral seperti itu, problematika ego ya, seperti itu. Dia menarik kekuatannya naik ke atas, padahal kalau kita bicara ini persoalan manusia pada saat itu terjadi mulai dari hari Minggu itu kita bisa mulai pada rumah-rumah atau kios-kios yang ditinggalkan itu kemudian sudah mulai dijarah dan sebagainya. Itu artinya bahwa penderitaan itu ya penderitaan masyarakat kita itu bukan hanya sebatas pada saat terjadi bencananya, tetapi malah sudah menjadi bencana sosial ya. Jadi ini kira-kira yang kami bisa kemukakan ya. Kemudian yang kedua juga sebenarnya ada peluang di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, Undang-Undang 30 tahun 2012 tentang diskresi kebijakan. Jadi kami lihat bahwa sebenarnya pemerintah itu bisa memanfaatkan ini untuk bisa langsung menetapkan meskipun ada pedoman. Tapi pedoman ini juga tidak didasari kepada undang-undangnya karena Undang-Undang 24 tahun 2007 tidak menyebutkan seperti ini. Memang ada sekitar 2 kali 3 kali sih dilakukan untuk penetapan peraturan pemerintahnya, tapi sampai saat ini tidak ditetapkan karena tidak pernah ada kesepakatan bagaimana kondisional ditetapkan sebagai status bencana nasional, yang bagaimana kondisional yang ditetapkan sebagai bencana provinsi dan bagaimana kondisinya sehingga daerah itu bisa ditetapkan sebagai bencana kabupaten dan kota. Ini kalau kita lihat betul yang dikemukakan bahwa problematika kebijakan kita ini masih sangat banyak ya, yang terutama terkait dengan kebencanaan. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa sebenarnya pemerintah itu harusnya memahami bahwa bupati, wali kota, bahkan gubernur itu tidak memiliki kapasitas untuk menangani penanggulangan bencana atau menangani tanggap darurat dengan wilayah yang terpapar yang begitu luas. Apalagi itu terjadi di ibu kota provinsi. Nah, jadi Indonesia pemerintah harusnya sudah paham kalau dia lihat indeks resiko harusnya ini tidak mungkin lah pemerintah mau bisa menetapkan. Karena itu yang kami ulangi lagi kembali bahwa kenapa sangat penting penetapan status tanggap darurat. Karena penetapan status tanggap darurat itu yang menentukan siapa sih yang memiliki kewenangan dalam penanganan kebencanaan di situ. Jadi pada saat terjadinya bencana pada saat itu. Nah, kalau kita lihat kapasitas pemerintah provinsi-provinsi sendiri, bahkan direktur rumah sakitnya dan sebagainya itu harus melarikan diri pada kondisional sehingga TBMK Kaneus itu yang harus turun mengambil area rumah sakit Undata, kemudian dari FKM Jogja mereka punya tim itu yang harus turun untuk rumah sakit Antapura. Jadi kan seperti itu. Jadi justru relawan-relawan yang dari luar yang langsung menyelamatkan karena pada saat yang sama tenaga-tenaga medis kita ini malah melarikan diri atau menyelamatkan diri keluar ke dari daerah Kota Palu ini. Itu fenomena yang terjadi. Padahal sebenarnya kalau apalagi presiden itu kan tiba hari Minggu ya, pagi ya. Kemudian sebenarnya dia sudah langsung bisa melihat ke kondisional. Tapi kalau kita lihat rekaman-rekaman yang beredar pada masa itu, seharusnya pemerintah sudah bisa langsung tetapkan kok. Sehingga tidak perlu menunggu lagi sampai berapa hari. Karena kalau kita apalagi mengakui bahwa pertimbangan kemanusiaan itu sangat-sangat penting dalam penetapan status tanggap darurat. Ya. Nah, kemudian sorry, maaf.
Nah, kemudian kalau kita lihat ini pada saat itu dengan kejadian 28 September itu banyak sekali kelembagaan yang datang. Ini hanya beberapa saja yang sempat kami catat dan kami temui, tapi sebenarnya banyak lembaga yang turun meneliti pada saat itu. Nah, dari baik kelembagaan dalam bentuk organisasi pemerintah, organisasi termasuk universitas dan sebagainya, karena banyak fenomena-fenomena menarik misalnya yang mereka tangkap, misalnya kok likuifaksi bisa menimbulkan korban sebesar itu, kok misalnya terjadi gempa sesar geser sini satu Palu Koro misalnya bisa menimbulkan tsunami dan sebagainya, itu banyak yang sehingga banyak sekali peneliti dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, termasuk juga peneliti-peneliti dari berbagai macam perguruan tinggi, termasuk ITB, UI, UGM, dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari banyaknya peneliti, maka ketika ketum yang baru IAGI masuk ini, dia mencanangkan kenapa tidak misalnya kita membuat semacam pusat informasi bencana geologi. Kenapa kita butuh pusat informasi bencana geologi ini? Karena kita harus membuat perpustakaan kebencanaan itu, kalau tidak misalnya rekaman-rekaman video, foto, dokumentasi lainnya yang perlu diarsipkan secara benar dan ditindaklanjuti misalnya, itu tidak akan tersimpan dengan baik. Padahal begitu banyak sebenarnya berseliweran. Kemudian yang kedua misalnya, keberadaan geologi bisa menjadikan kayak misalnya semacam ruang sosialisasi atau mitigasi kebencanaan. Kita bisa putarkan video simulasi penyelamatan, bagaimana pertolongan pertama. Kita bisa untuk teman-teman adik-adik kita yang terutama mulai dari SD, kalau bisa masuk dalam bentuk. Syukur-syukur kalau misalnya pemerintah bisa mengakomodir misalnya terkait kebencanaan ini bisa masuk di dalam kurikulum misalnya. Kurikulum lokal ya, memberikan. Kemudian dengan keberadaan Pusat Informasi Bencana Geologi ini, IAGI bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kebencanaan. Jadi ketika terjadi bencana, maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bencana ini juga bisa semacam yang bisa dikeluarkan dari Pusat Informasi Bencana Geologi. Kemudian tempat ini juga bisa menjadi tempat diskusi ahli geologi dan kebencanaan dari seluruh daerah atau bahkan dari luar negeri yang datang ke Palu itu, kalau misalnya sudah ada semacam tempat ya untuk semacam ya kita bangun seperti pusat informasi bencana geologi. Jadi kita konsen ke kebencanaan saja misalnya pada saat itu. Kebetulan ada Pak Ketua di sini, Ketua baru. Nah, kemarin juga kemudian yang kelima adalah penanganan problematika dan potensi kebencanaan. Kalau kita lihat sekarang ini, fenomena yang paling menarik yang selalu hampir tiap minggu kita disuguhi dengan problematika, misalnya akibat aktivitas pertambangan, baik itu di Kabupaten Morowali, di Kabupaten Palu, di Kabupaten Nunggala, itu banjirnya dan sebagainya. Ada apa sih sebenarnya? Jadi banyak hal sebenarnya yang kita bisa, kebetulan ada Pak Ketum di sini, ada senior kita Pak Heriadi, ada maksudnya bisa semacam dukungan ya bagaimana supaya di Kota Palu itu dengan karakter sebagai toserba bencana itu bisa kita anukan untuk membangun pusat informasi bencana geologi. Nah, ini kebetulan Pak Ketua ada di sini, ini sudah masuk di dalam program 2025-2028 Pak ya. Itu mungkin yang kami bisa paparkan untuk nanti berkomunikasi selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya. Halo? Halo, moderator. Wah, ini kayaknya sudah lebih dari 30 menit juga ini. Halo, ya, ya, silakan Bu ya. Saya kembalikan sama moderator ya. Selanjutnya. Baik. Ya. Setelah penyampaian materi barusan, sungguh materi yang sangat bermanfaat dan luar biasa ya Pak, mulai dari bencana hingga regulasi kebencanaan. Jadi udah paket komplit ini materinya.
Sepertinya para hadirin, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah tidak sabar untuk memulai diskusi. Nah, bagi para hadirin yang ingin bertanya secara langsung, dapat menggunakan fitur Raise Hand. Selain itu, para hadirin juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari para hadirin, mungkin saya ya Pak yang mau bertanya. Boleh, silakan. Boleh. Baik, jadi kebetulan saya juga fokusnya di kebencanaan Pak, dan saya cukup tertarik ini dengan topik gempa Palu ini. Jadi saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi sempat disebutkan bahwa tsunami di Teluk Palu itu pernah terjadi juga di tahun 90-an. Nah, kan Ya, katanya kalau di hukum uniformitarianism itu kan katanya bencana yang terjadi sekarang juga terjadi di masa lalu dan siklus akan ya. terjadi di masa depan dengan intensitas yang berbeda. Nah, Ya. kira-kira ada kemungkinan nggak Pak, tsunami ini juga terjadi lagi nanti di kemudian hari? Ya. Dan kalau misalnya memang ada kemungkinan terjadi, apakah dari sekarang sudah ada langkah antisipasi agar kemungkinan kerugian jiwa maupun harta benda itu nggak sebanyak sebelumnya gitu Pak? Ya. Oke, siap. Langsung Bu atau mau dikumpul dulu? Boleh langsung? Boleh langsung Pak. Ya. Jadi kemarin menarik ya. Jadi apa yang terjadi di sini sebenarnya bisa disebutkan ya. Jadi ada beberapa yang pendapat. Jadi memang itu menunggu Ibu Fiona lah yang untuk turun meneliti. Tetapi sebenarnya kalau kita di kebencanaan itu kan biasanya dalam bentuk siklus ya. Siklus yang berulang misalnya. Tetapi yang saya kemukakan tadi kenapa menariknya? Karena waktu pertemuan IADI itu banyak guru-guru besar yang dari Jepang ya, yang mereka selalu meneliti tentang tsunami. Artinya mereka tsunami itu menjadi santapan mereka lah sehari-hari itu. Yang menganggap bahwa tidak mungkin, jadi dalam itu kami pada saat pertemuan itu di ITB, seingat saya tahun 2014 itu, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin untuk wilayah misalnya di Palu itu terjadi tsunami karena dia adalah sesar geser. Jadi dia berpikirnya bahwa harus ada sesar dalam bentuk sesar naik sehingga terjadi tsunami. Nah, kalau pemikiran kami, ya ternyata terjadi gitu loh. Padahal sebenarnya ada yang menyebutkan bahwa ini adalah siklus berapa tahun ya sudah lebih 90 tahunan lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa yang terjadi di Talise juga dulu ada pelabuhan yang hilang dan sebagainya, tetapi kan tidak sebesar ini korbannya. Itu jadi kayak kemungkinan itu mungkin yang akan kalau misalnya yang ini menarik bagi kalau kayak Ibu Fiona mau meneliti ke sini misalnya kemudian ada data-data terkait dengan kejadian itu yang sebatas yang bisa di share itu bisa kami share ya. Tetapi kalau misalnya mau lihat bahwa ada enggak kebijakan pemerintah, nah pemerintah itu membangun retaining walls ya, dinding penahan ya sepanjang pantai, tetapi itu juga kita belum tahu apakah itu efektif untuk membangun dinding penahan dengan ketinggian sekitar 2 meteran ya. Karena kalau kita lihat tsunami-nya justru itu ada yang sampai 5 meteran itu satu. Yang kekhawatiran kami justru misalnya kita tidak pernah hitung berapa sih kekuatan gelombang dari tsunami itu yang terjadi di Palu. Karena fenomenanya itu mobil saja dia susun 3 gitu. Jangan sampai justru material-material yang ada di dinding penahan itu justru menjadi material yang akan membantu untuk menghantam. Nah ini kan perlu sebenarnya kajian yang lebih lanjut sebenarnya. Tidak terburu-buru melakukan kegiatan pembangunan seperti itu sebenarnya. Karena saya yakin belum ada kajian terkait itu. Nah itu sekarang ini kalau kita lihat orang sudah mulai membangun lagi kembali di wilayah-wilayah yang kemarin sempat dianukan sebagai wilayah merah kan seperti itu. Nah, harusnya masih pertanyaan sih Mbak kalau menurut saya bahwa
pemerintah yang lakukan ini benarkah, tepatkah langkah pemerintah untuk membangun dinding penahan? Kalau kita kapan Mbak Fiona ke Palu nanti bisa lihat kok itu yang sudah terbangun dan sudah ada jalannya di lingkar Teluk Palu ya, tapi tidak semua ya, hanya di sekitar wilayah Talise sampai dengan Lereh ya. Tetapi sebenarnya itu kami sebagai GANU juga bertanya, apakah kita sudah pernah hitung berapa sih kekuatan gelombang pada saat itu? Jangan sampai misalnya itu justru menjadi barrier, artinya itu justru yang menjadi material untuk menghancurkan misalnya atau membunuh, kira-kira seperti itu Mbak. Nah itu yang butuh kajian yang lebih lanjut gitu loh. Ya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak atas Ya, betul. atas jawabannya, Pak. Iya, 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 siap-siap Mbak. Ya. Kemudian tadi kalau tidak salah dari Bapak Heriadi Ya, ada raise hand tadi, Pak. ya, silakan, silakan. Halo, Bapak Heriadi. Sambil menunggu Pak Heriadi, mungkin kita bisa lanjut ke Mbak Sari yang Gimana? raise hand. Ya, Apakah bisa? Oh iya, Pak. Pak Heriadi, silakan. ya. Bisa langsung on mic, Pak. Ini nggak muncul ya suaranya. Muncul, muncul Pak, muncul. Ayo. Silakan Pak ya. Gimana? Sudah masuk? Sudah Pak. Silakan Pak Heriadi ya. Oh iya. Terima Ya, kasih Mbak siap, siap. Fiona atas kesempatannya. Kita bertemu lagi Pak Ketua, Pak Subhanaris. Siap, Kita siap. pertama kali bertemu tahun berapa ya Pak ya? Pelantikan Bapak saat itu. Baik, 2019 Pak. untuk berapa? 2019 Pak. Pas Oh, saya 2019 ya, 6 tahun yang lalu. Begini, mungkin ini di luar dari materi yang mungkin terkait ya. Jadi sebaiknya mungkin seperti perkembangan kegiatan yang lainnya, karena keberadaan ahli geologi ini sangat terbatas di legislatif ya. Sehingga untuk undang-undang aja kesulitan, tidak seperti untuk undang-undang yang lainnya. Nah, apakah kita mungkin IAGI bisa memaksimalkan potensi geologi yang ada di Pengda-Pengda? Ini seperti yang disampaikan, ada surat, saya menerima surat dari Profesor Katili waktu itu, ditujukan kepada Ketua IAGI. Pada saat itu Ketua IAGI-nya Pak Andang Bahtiar. Jadi pada saat itu saya menulis buku, jadi beliau ingin mengharapkan agar di setiap, mudah-mudahan di setiap wilayah, Ujung Pandang, Sulawesi Utara, Ternate, agar ada semacam tulisan yang berkaitan dengan kebencanaan di masing-masing. Nah ini mungkin nanti saya kirim juga suratnya, isi suratnya dari Pak Katili yang ditujukan, diberikan kepada saya, tapi melalui Pak Andang Bahtiar, Ketua. Jadi ada satu keinginan dari Pak Katili waktu itu, Profesor Katili almarhum, agar di setiap wilayah itu ada semacam apa istilahnya, dibuat IAGI itu membentuk peer group ya. Jadi di setiap wilayah untuk mengevaluasi, kemudian membuat tulisan seperti yang sudah ditulis oleh senior kita, salah satu profesor di Hasanuddin, mungkin tentang Sulawesi, nah seperti itu. Tapi lebih spesifik, Pak. Nah ini nanti akan saya sampaikan nih suratnya nih, Pak. Jadi ini salah satu keinginan dari almarhum Profesor Katili yang belum tersampaikan, yang khusus ditujukan kepada Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia.
Jadi mudah-mudahan melalui forum ini diharapkan agar mungkin untuk Indonesia Barat di mana, Indonesia Tengah di mana, Indonesia Timur dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud melalui pemanfaatan pengda-pengda yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya seperti itu sehingga karena setiap bencana geologi di setiap wilayah ada perbedaan ataupun secara umum sama ya, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, tetapi ada yang lebih spesifik. Nah, itu peran IAGI mungkin bisa dioptimalkan melalui pengurus daerah. Itu saja Pak Suban, terima kasih atas kesempatannya Mbak Fiona. Budi, mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan dari almarhum Profesor Katili bisa terwujud. Nanti saya send ya ininya, suratnya ya Pak ya. Siap Pak. Mbak Fiona juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ketum, itu 2 minggu lalu Pak Ketum ya, yang saya ketemu dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi, tanggal berapa tepatnya? Saya lupa, sekitar 2 minggu atau 3 minggu lalu ya. Ya. Ya, jadi kami sudah meminta kemarin, kami sudah mencoba membuka itu Pak melalui Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi beliau menyatakan bahwa ini memang sangat penting. Cuma dia masih kebingungan apakah kelembagaannya di bawah SDM atau kelembagaan seperti apa. Dia bilang, coba buatkan kami konsepnya. Dia bilang maunya seperti itu. Karena kalau kita tidak lakukan sesegera mungkin ini, masalahnya ini secara perlahan ini apa kebijakan, terutama kayak kebijakan pemerintah itu cenderung mau menghapus, apalagi kayak kejadian gempa yang terjadi 28 September kemarin, itu 2018 kemarin. Jadi bangunan-bangunan sudah terbangun. Kemarin kami sudah coba maju, ketemu dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, namanya Pak Sarifudin, dan kami sudah laporkan juga sama ketum terpilih. Jadi beliau meminta dalam bentuk seperti apa kelembagaannya. Seperti itu dan nanti dipaparkan sama beliau. Jadi itu kalau kami sudah mencoba langkah itu Pak, karena memang kita butuh penguatan dari DPR sih Pak untuk itu. Kira-kira seperti itu Pak Heriadi. Iya. Makasih Pak. Pak Heriadi, Pak Sobehan, Pak Fiona, boleh menyampaikan sesuatu ya? Oh Pak Ketum ya, Pak Ketum mau bicara, Bu Fiona. Ya. Siap. Makasih Pak Heriadi, Pak Sobehan, rekan-rekan. Kita dalam acara pleno kalau tidak salah ya, pleno yang pertama itu kita sudah minta gitu ya teman-teman Pengda. Sebelumnya kan ada program bagus itu, satu Pengda satu biowisata. Nah waktu itu kita sampaikan satu Pengda satu peta kerawanan bencana gitu. Terserah mau dipilih yang mana peta kerawanan bencana di setiap daerah yang menjadi prioritas atau jenis potensi bencana geologi yang mungkin akan terjadi, pernah terjadi, yang itu bisa menjadi semacam referensi begitu. Nah tentu pembuatan peta seperti itu yang kita pikirkan akan melewati ya studi, ada kelompok kerjanya, atau tadi sampaikan Pak Subehan atau mungkin Bang Ketua Pengda Sulteng yang baru, lembaga atau seperti apa. Saya pikir ide dari Pak Katili, surat itu sudah sempat kita respon, tetapi sepertinya memang kita masih belum melihat atau mendengar apa langkah konkret dari Pengda. Selain kita kemarin teman Pengda JBB itu melakukan kegiatan FGD begitu yang saya yakin isinya juga bagus. Salah satunya juga berkaitan dengan bagaimana peran geologi dalam hal ini IAGI untuk memberikan support kepada pemerintah daerah Jawa Barat dan Banten
kaitannya dengan pengembangan sumber daya termasuk juga mitigasi bencana geologinya. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu, rekan-rekan, karena Palu sepertinya sudah cukup advance dengan cara tadi berdiskusi atau bertemu dengan stakeholder kita di legislatif. Bisa saja ini kita jadikan semacam pilot project untuk beberapa pengda lain, pengda JBB mungkin bisa juga, atau bahkan Bali itu kalau tidak salah mereka mencoba untuk melit kegiatan utamanya di sisi penataan sumber daya dan kerawanan sumber daya air. Nah, ini kita coba dorong rekan-rekan di Palu, mumpung ini fresh pengurus begitu ya. Tadi disebutkan ada ide ke sana, pembicaraan awal ke sana. Saya pikir ini bisa jadi salah satu program unggulan, dan kalau nanti sudah terbentuk, terrealisasi konsepnya seperti apa, nanti kita coba replikasi ke pengda-pengda lain yang areanya kita tahu seluruh Indonesia memiliki area dengan potensi bencana alam yang beraneka ragam dan banyak, tapi mungkin ada beberapa daerah yang misalnya Palu, Sulawesi Tengah ini jelas-jelas pernah mengalami sesuatu yang sangat traumatis gitu ya. Mungkin rekan-rekan di NTB sebagai contoh berikutnya begitu, itu bisa juga kita dorong untuk melakukan apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di Pemda Sulteng. Itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mencermati yang disampaikan oleh Pak Subehan tadi, mungkin ya dari sisi regulasi, kenapa kita kekeh untuk mendorong undang-undang geologi. Meskipun itu kita tahu betul ini akan tidak mudah, tetapi kalau kita lihat regulasi-regulasi yang ada itu sifatnya masih relatif sektoral. Dan karena sektoral, pada saat undang-undang atau regulasi atau aturan itu diimplementasikan, ada seperti tadi itu, ada ego sektoral yang mungkin merasa bahwa regulasi atau aturan tersebut tidak mencakup atau melingkupi sektor dari yang bersangkutan begitu. Nah, kalau levelnya itu di undang-undang, itu akan sangat berbeda. Jadi siapapun akan harus tunduk patuh terhadap mandat undang-undang itu. Nah, apalagi kalau ada lembaga yang diberikan mandat untuk memikul atau menjalankan undang-undang tersebut itu. Dalam rencana dan visi kami ke depan, lembaga tersebut adalah Badan Geologi. Jadi Badan Geologi akan kita dorong menjadi badan di level yang lebih luas cakupannya, karena sesuai dengan kebutuhan dan stakeholdernya yang mengikuti atau menjalankan atau melaksanakan mandat dari undang-undang tentang geologi yang di dalamnya mencakup dua hal besar, tentang mitigasi bencana geologi yang melingkupi semua tadi disampaikan oleh Pak Subehan tadi. Saya yakin kalau itu diatur dalam level undang-undang secara komprehensif, lebih mudah itu mengharmonisasikan itu dibandingkan jika itu masih sektoral, dan mengandalkan koordinasi pejabat atau koordinasi struktural yang itu akan tidak mudah dan selalu menjadi isu di negara kita. Tempat lain juga saya ingin demikian. Kemudian yang kedua adalah inventarisasi sumber daya alam di Indonesia yang saat ini juga itu diatur undang-undang sektoral, undang-undang komoditas seperti minerba, migas, kemudian panas bumi itu, yang mestinya ada satu undang-undang sebagai induk, sebagai referensi, sebagai integrator begitu, bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dari sejak inventorinya khususnya dalam hal ini itu diatur dalam satu peraturan atau satu peraturan di level undang-undang, sehingga undang-undang yang sifatnya sektoral mengacu kepada itu begitu. Ini yang kita selalu tidak bosan-bosannya untuk mendorong bahwa undang-undang geologi itu menjadi kunci, bukan karena kita ingin kegeologian itu masuk di dalam bahasan di level itu saja, tetapi juga melihat banyak undang-undang sektoral kemarin itu dipetakan oleh rekan-rekan Badan Geologi. Itu ada
dari peraturan, apa itu peraturan daerah, peraturan menteri, Perpres, Kepres, Kepmen dan lain-lain, itu ada lebih dari 100 yang berafiliasi atau berkonotasi mempunyai relevansi dengan kegeologian. Dan itu tidak ada atau belum ada satupun undang-undang induk begitu yang menjadi integrator atau referensi yang tunggal selain yang undang-undang dasar begitu ya, karena kita perlu mengacu kepada Indonesia, dan undang-undang tentang geologi ini mestinya akan dan harus menjalankan perannya sebagai undang-undang referensi dari seluruh undang-undang dan peraturan yang sifatnya sektoral tersebut. Mungkin seperti itu Pak Haryadi, Pak Behan. Yang pertama tadi kita dorong teman-teman di Pengda Sulteng untuk merealisasikan ide yang tadi. Apa yang kita nanti dibutuhkan silahkan. Kita tidak perlu terlalu luas dulu, terlalu banyak dulu membuat misalnya ya, karena ide sudah pernah kita sampaikan bahkan 2 kali begitu seingat saya ya, kita mengingatkan lagi pada acara sesi akhir tahun setiap kita ketemu dengan Pengda, tapi tidak atau belum direspon dan diimplementasikan atau disambut dengan gegap gempita seperti gegap gempitanya dulu tentang geowisata. Tapi ini ada satu Pengda yang mungkin sudah beberapa step ahead dari yang lain, bisa kita jadikan sebagai semacam pilot project gitu. Nanti kita coba rekan-rekan Nusa Tenggara yang juga waktunya kan tidak berjauhan itu ya, gempa Lombok, setelah itu gempa Palu yang mungkin menyisakan hal-hal yang sangat traumatis, dan itu memicu atau men-trigger teman-teman di Pengda yang ada di 2 daerah tersebut ingin tergerak untuk mempercepat atau merealisasikan ide yang ini. Kemudian yang kedua tentang regulasi tadi ya, mau sebagus apapun regulasi itu kalau sifatnya sektoral perlu koordinasi, dan koordinasi itu disusun oleh para manusianya. Kita punya masalah serius dalam hal itu, sehingga kita perlu memiliki referensi atau acuan yang levelnya undang-undang, sehingga peraturan yang di bawahnya otomatis merefer kepada itu. Institusi semua yang ada di bawahnya juga harus patuh dan bisa dipaksa dengan atau poin-poin yang ada di dalam undang-undang tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Haryadi untuk pengayaan diskusinya berkaitan dengan surat atau keinginan almarhum Profesor Kartini beberapa dekade sebelumnya. Terima kasih. Ya. Jadi terkait dengan itu, saya kebetulan ada Pak Ketum. Mohon maaf Pak Ketum, ini kami punya, dulu kami melakukan itu diskusi Senin malam ya, terkait di program Pengda Yagi pada zaman kami. Kemudian, nah problematikanya pada masa itu Pak Ketum, ini kan yang penelitian detail sampai dengan logging itu kan JICA kemarin Pak Ketum. Saya yakin masih ada surat kami misalnya pada saat itu, karena kami tidak memiliki akses pada saat itu untuk meminta hasil kajian itu. Jadi saya minta pada saat itu masih Pak Bur kalau nggak salah, Pak Burhanuddin yang ketum. Jadi setelah zamannya Pak Daru itu kami minta supaya diberikanlah bahan-bahan hasil kajian itu yang dari JICA pada saat itu dalam bentuk rekomendasi, supaya bisa kami jadikan pembelajaran bagi kami di sini. Memang fenomenanya di daerah itu Pak Ketum, bahwa kajian risiko bencana itu bukan orang geologi rata-rata yang susun gitu. Bahkan banyak kajian risiko bencana itu misalnya lebih bersifat administratif. Besusu Barat, semua wilayah Besusu Barat itu memiliki potensi bencana banjir, karena dia melihatnya seperti bukan berdasarkan ketinggian pada saat rendaman sebegini, daerah ini saya yang terdampak. Nah itu problematikanya, karena dokumen misalnya
KRB yang menjadi pedoman untuk rencana dokumen RPB itu rata-rata bukan geologi yang terlibat di situ, Pak Budi. Ya, ya. Itu yang saya bisa tambahkan mungkin, Pak. Tapi, ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Ya, Pak Ahmad tadi mau tambahkan, Pak. Silakan, Pak. Ketua kami. Ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin menyambung dari diskusi yang ada, memang dari Pemda IAG ini memang kita keterbatasan sumber daya. Yang pertama itu dari peneliti kami kan kebetulan geologi Unpad itu masih di bawah jurusan teknik sipil. Jadi ada permasalahan administrasi, jadi masih belum mandiri lah. Jadi memang banyak hal yang akan kita coba push atau apa namanya tingkatkan kembali mengenai itu. Kemudian kurangnya koordinasi antara kami dan pihak provinsi. Karena memang kita harus sadari bahwa apapun apa namanya semua itu kan biasanya kembali ke keputusan politik. Dalam artian ketika yang berdiri di apa contoh bupati atau gubernur atau wali kota tidak sejalan dengan program kami, mungkin dia tidak akan support juga seperti itu. Jadi memang ada kendala-kendala seperti itu. Jadi kami coba untuk tahun ini meramu bagaimana Pemda IAG ini bisa bersinergi dengan stakeholder yang ada di sekitar kita seperti itu. Mungkin dengan adanya membangun kerjasama, kita menawarkan jasa kita sebagai ahli geologi seperti apa sih pemerintah bisa membangun itu. Bahwa kita sebagai Pemda IAG di Sulawesi Tengah siap membantu menyukseskan program-program pemerintah. Dengan dalam artian nanti kita berharap ada feedbacknya ke kita untuk bantuan pendirian pusat informasi geologi seperti itu. Dan mungkin ke depan ya saya berharap bisa ketemu langsung dengan Pak Ketua IAGI untuk diskusi-diskusi yang lebih lanjut karena memang kita semua kan sekali lagi bahwa kita memiliki pekerjaan utama kita ada sebagai profesional, ada sebagai dosen dan yang lain. Jadi memang kadang konsentrasi terpecah, terutama teman-teman dosen ini karena banyak sekali beban-beban pekerjaan yang diberikan ke mereka sehingga kita dalam melakukan penelitian atau melakukan rapat-rapat koordinasi itu kadang agak sedikit terhambat. Mungkin seperti saya, tapi kami yakin tetap optimis bahwa apapun yang kita rencanakan asal dengan niat yang baik mungkin akan bisa terlaksana seperti itu. Terima kasih Bang Ahmad. Ada satu contoh kolaborasi yang bagus sekali di rekan-rekan di Pemda Kalimantan Timur, Pemda Jawa Barat, JBB, dan juga Pemda NTB, Jawa Tengah. Oh, yang memang Pusat Informasi Geologi, Pak Ketumnya. Ya, Ya. yang sebagian besar teman-teman itu melakukan kerjasama itu karena memang banyak pengurusnya yang terdiri dari para pejabat di wilayah tersebut gitu. Ada yang kepala dinasnya, ada yang kepala museumnya, ada juga tokoh sentral di perusahaan tertentu begitu. Memang pada akhirnya perlu ada pemanfaatan seperti itu. Dan saya pikir tidak masalah ini merah putih untuk merah putih. Kita melakukan pekerjaan di IAG ini kan bukan karena kita mendapatkan benefit secara langsung berupa upah atau berupa apa begitu ya, tetapi kita benar-benar mengabdikan diri kita dengan sisa waktu atau di sela-sela waktu kita melakukan kegiatan atau pekerjaan rutin kita yang juga sangat penting, sehingga pemanfaatan yang saya sampaikan tadi, saya pribadi akan mendorong untuk melakukannya karena yang kita perjuangkan ini bukan untuk kepentingan segelintir orang, kepentingan organisasi saja, tapi jauh lebih luas dari itu. Nah, tentang komunikasi, sumber data dan lain-lain, saya pikir kita bisa dukung nanti kontak sumber-sumber tersebut. Kalau perlu ya di pusat mengirimkan surat mengontak sumber-sumber yang memiliki
data, laporan, hasil riset atau dan lain-lain untuk dikompilasi begitu. Karena saya yakin ya namanya apa namanya itu kebencanaan bencana geologi itu kan tidak terbatas pada batas administrasi saja ya, artinya data informasi yang kita kompilasi sekarang untuk kebutuhan Pemda Sulteng bisa jadi bisa digunakan juga untuk Pemda yang lain dengan fenomena yang sama, misalnya tentang gempa bumi meskipun tidak selalu karena atau gempa Palu saja, dan juga pihak lain. Silakan Pak Ketua, jenis bentuk kolaborasi atau support yang seperti apa yang dibutuhkan. Please feel free. Handphone saya terbuka 24 jam kalau memang lagi bisa tidur gitu ya, siap untuk 24 jam ya. rekan-rekan di di board PPIAG yang lain. Terus Ya, makasih Pak Siap. Ketua. Terima kasih, Pak. Moderator, ya. Mas. Baik, terima kasih atas diskusinya Bapak Budi, Pak Heriadi, Pak Subhan, dan Pak Ahmad Ali. Karena keterbatasan waktu, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir tadi dari Mbak Josephine Puspitasari, raise hand. Ya, Silakan bisa on mic dan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Fiona. Perkenalkan Pak, nama saya Sari dari FGMI. Izin bertanya Pak, saya juga sebenarnya tertarik juga sih masalah geohazard ini. Jadi saya pernah dengar cerita waktu saya kuliah itu dari dosen saya. Nah, untuk proses mitigasi bencana di Indonesia ini cukup sulit karena kalau saya dengar itu mungkin ada dua alasan sih, Pak. Yang pertama itu dari tata kota yang tidak mengikuti kondisi geologi, lalu sama dari masalah kepala daerahnya. Nah, kalau berdasarkan dari pengalaman Bapak untuk masalah mitigasi bencana di Palu ini, kira-kira kesulitannya apa saja, Pak? Dan bagaimana Bapak menghadapi masalah tersebut? Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Mbak Josephine. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Iya, jadi memang problematika yang pertama mungkin terkait dengan, saya juga sudah paparkan tadi itu terkait komitmen ya. Jadi ketika pergantian kepala daerah, pergantian pemimpin daerah itu prioritasnya kan berbeda. Sehingga kalau dulu tadi saya bercerita bahwa kenapa misalnya waktu wali kota lalu kami itu yang Bapak Rusdi Mastura itu begitu concern terhadap kebencanaan karena beliau pada saat kejadian gempa di Aceh itu menjadi ketua forum ADEXI ya, Dewan Kota seluruh Indonesia. Jadi beliau ke Aceh, beliau melihat bagaimana yang namanya gempa tsunami, dia lihat sehingga dia ketika dia balik dia kayak semacam harus ketika muncul Undang-Undang 24 tahun 2007 maka beliau yang pertama merespon gitu loh, harus dibentuk terkait dengan itu. Sehingga BPBD memang ini masalahnya karena pergantian kepemimpinan itu tidak ada semacam rencana aksi daerah pun yang sebagai breakdown daripada RPB. Jadi ada beberapa sih dokumen-dokumen untuk yang kebencanaan Pak ya. Jadi rencana aksi daerah pun itu problematika sektoral lagi tuh Mbak. Jadi ini harus dilakukan ini, harus dilakukan ini. Ini memang problematika juga. Apalagi ketika dulu saya bicara tentang otoritas penanggulangan bencana, undang-undang penanggulangan bencana ini dianggap sebagai undang-undang gila urusan gitu. Semua dia masuki. Ya, contoh misalnya kita bikin dokumen RPB, rencana penanggulangan bencana 5 tahun. Tetapi masalahnya dokumen itu tidak ada di dalam dokumen RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, tidak ada kalimat satupun yang menyatakan bahwa mengadopsi dokumen RPB daerah.
yang 5 tahun. Nah itu masalahnya. Belum lagi problematika RPJMD sudah disusun, baru disusun RPB-nya bagaimana mau diadopsi. Tapi bahkan sudah disusun pun tidak ada kalimat dalam klausul SP2N, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa dokumen RPB itu menjadi dokumen acuan dalam penyusunan. Tidak ada yang begitu. Itu juga memang banyak sih problematikanya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tata kota ya. Sekarang ini Mbak, pemerintah sudah menetapkan bahwa ini zona yang tidak bisa ditinggali dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah ini di sini ada problematika hukum agraris ya terkait apa. Jujur kalau di daerah Watu Tela ya ke sana di daerah pantai yang Buluri ke sana itu sudah mulai dia bangun lagi kembali rumahnya Mbak. Sudah itu bahkan kalau kami kemarin saya juga kaget dengan waktu datang Pak Waketum ya, Pak Kus, kita naik ke Bukit Toda, yang tadinya daerah likuifaksi, Balaroa, itu sudah mulai ada lampu-lampu menyala di antaranya itu. Aduh, kenapa sudah tersambung lampu ini? Berarti sudah terbangun lagi ya daerah-daerah yang seperti yang tadinya dilarang untuk dibangun. Ini memang problematika ketegasan terkait dengan ketegasan terutama memang kepala daerah ya. Itu kira-kira yang bisa dianukan Mbak Puspi. Ya. Kalau kepala daerahnya pernah mengalami bencana, melihat bencana, percaya dia pulang itu pasti peduli bencana. Tapi kalau kepala daerahnya tidak pernah, wah jangan harap. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Ya, saya kembalikan sama Ibu Fiona. Ya. Baik, dari Mbak Sari, apakah ada feedback atau sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Sari. Baik, karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya-jawab, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas antusiasme Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sehingga menghidupkan suasana diskusi pada siang hari ini. Saya haturkan pula terima kasih yang banyak kepada Bapak Subhan atas ilmu yang sangat berharga yang telah dibagikan pada main session tadi. Materi yang disampaikan benar-benar memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pekerjaan maupun pengembangan diri kita ke depannya. Baiklah, hadirin yang saya hormati, acara demi acara pada virtual technical session siang hari ini telah terlampaui. Terima kasih kepada pemateri serta para hadirin yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir, sehingga virtual technical session ini bisa berjalan dengan hikmat dan atraktif. Memasuki acara kita yang terakhir, saya ingin mengajak semua peserta untuk mengaktifkan kamera masing-masing agar kita dapat melakukan foto bersama. Jangan lupa menggunakan virtual background yang telah dibagikan sebelumnya agar tampilan kita semakin seragam dan tentunya semakin menarik. Untuk itu, saya juga memohon bantuannya kepada operator untuk mengabadikan momen kita pada siang hari ini. Baik, sudah ada beberapa yang on cam. Mungkin kita tunggu sebentar. Sembari menunggu yang lain, untuk operator, kalau peserta sudah standby, boleh bantuannya untuk mengabadikan momen ini. Baiklah, izinkan saya untuk menghitung sebelum operator mengcapture momen kita pada siang hari ini. Di sini ada 2 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini, berakhir pula acara virtual technical session kita pada siang hari ini.
Dan sebagai informasi, acara virtual session hari ini mengawali rangkaian virtual session lainnya yang akan dilaksanakan setiap bulan. Virtual Technical Session selanjutnya akan diadakan pada hari Senin, 13 Oktober 2025, dengan tema Digital Rock Analysis, Technology and Application in Oil and Gas Industry. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan virtual session lainnya dengan topik yang tentunya menarik dan menambah pengetahuan. Sebelum para hadirin meninggalkan Zoom, bisa mengisi feedback, bisa langsung di-scan pada QR Code yang tertera, atau bisa melalui link fgmi.org.id/pts-feedback. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Untuk acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya. Dari saya, Fiona Damayanti, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sampai bertemu lagi di virtual technical session selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.